sholat berjamaah niatnya pamer, nyombongkan diri. Aku loh sholat jamaah di masjid terus nggak kayak kamu. Hatinya seperti itu, sambil lewat di jalan tuh ngasih salam sama assalamualaikum, dohirnya assalamualaikum, tapi hatinya tonton ke lo ahli masjid orang kayak awamu. Lihat nih saya ahli pengajian gak seperti kamu, hidup cuman drama Korea saja. Walaupun memang betul perbuatannya dia itu baik, tapi niatan merendahkan orang lain dengan amal soleh, merendahkan orang lain dengan taat, itu namanya sombong. Sombong itu tidak boleh. Gak bisa kesombongan merubah yang sombong ini jadi halal ya, gara-gara perbuatannya Toat diisi niat sombong itu dosa kuadrat. Orang sombong pakai duit itu masih nggak seberapa. Sombong pakai sholat ngeri ya. Sombong pakai zikir ngeri ya. Merendahkan orang lain. Nah itulah penyakitnya iblis. Jadi tidak ada amal salah jadi soleh karena niat, nggak ada. Tapi sebaliknya amal soleh, ya amal soleh, amal saleh bahasa Indonesia ya amal saleh itu bisa jadi salah gara-gara niat yang salah. Amalnya baik, tapi niatnya jelek, maka dia jadinya jelek. Contoh, amalnya sholat jamaah di masjid, bagus tidak? Bagus. Niatnya maling sandal, bagus atau jelek? Jelek. Berangkatnya sudah betul. Kemana mas? Jamaah. Kemana? Masjid. Di hati niatnya maling sandal. Pertanyaan, itu kalau kemudian ketabrak dan isdet meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau terjadi seperti itu, kira-kira meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jawabannya adalah bukan meninggal dalam perjalanan ke masjid, luar biasa. Meninggal dalam perjalanan mau sholat isya berjamaah, luar biasa. Loh, manusianya kitanya yang lihat betul, karena kita nggak bisa meneliti niat orang lain. Kita nggak bisa meneliti hatinya orang, nggak boleh. Kita teliti-teliti hatinya orang. Belum tentu lo itu niatnya baik ke masjid, belum tentu. Salah kamu, nggak boleh. Ini untuk diri kita sendiri, ngukur diri kita. Kalau untuk orang lain berangkat ke masjid, kita akan katakan alhamdulillah sekarang udah mulai jamaah ke masjid. Iya, walaupun mungkin kemarin-kemarin dia itu jamaahnya nggak di masjid, jamaahnya di tempat-tempat yang nggak benar, maksudnya kumpul yang nggak benar, berbuat yang nggak benar. Hari itu kok pergi jamaah ke masjid, kita lihat, maka kita harus katakan alhamdulillah. Hati nggak boleh diteliti. Yang boleh meneliti hati hanya yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Nggak boleh. Makanya kalau ada orang berangkat ke masjid meninggal dunia, kita cuma punya satu sikap, prasangka baik. Oh fulan alhamdulillah meninggalnya pas lagi wudhu di masjid. Tapi kan malaikat juga paham. Malaikat paham. Ini dieluk-elukan orang, disolatkan orang banyak, didoakan orang banyak. Malaikatnya ngakak. Ngakaknya bagaimana? Manusia-manusia itu baik-baik semua, dapat pahala semua itu. Itu dapat pahala baik semua. Tapi orang ini bukan niat mau sholat ke masjid, niatnya mau maling, niatnya mau mencuri. Innamal a'malu binniyat. Maka dia dapat balasan sesuai niatnya, bukan sesuai kondisi yang dilihat manusia. Makanya ada satu kisah, dua orang kakak beradik itu ya, yang satu ahli ibadah di lantai atas, yang satu ahli maksiat di lantai bawah. Tinggal satu atap, beda konsep. Yang atas konsepnya konsep langit, yang bawah konsepnya konsep dunia. Pokoknya maksiat terus yang bawah, yang atas langit terus ibadah. Suatu hari yang di atas ini dapat bisikan dari setan. Dah, kamu sholatnya udah kebanyakan, ngajinya udah kebanyakan, zikirnya udah kebanyakan, ibadahnya udah kebanyakan.
sesekali maksiat nggak apa-apa. Berapa tuh paling dosanya maksiat? Hitung-hitung palingan cuman kecil dosanya, akan dilalap sama pahalamu. Udah ikut adikmu tuh di bawah, nikmat hidupnya, maksiat terus asik. Mulai pakai akal. Makanya kalau jenengan udah amal, jenengan akal-akali ya. Kalau kita udah amal, kita akal-akali, turunan setan itu. Ilmunya turunan setan. Karena udah mulai hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Subhanallah, yang di bawah si adik dapat bisikan malaikat. Mbok ditiru kakaknya itu. Kamu tuh udah maksiat puluhan tahun. Ya, minimal tuh mati ini mati to'at gitu. Meninggalnya yang husnul khotimah. Ya, tiru kakakmu, udah puas toh kamu maksiat, sekarang tobat, udah ke atas ikut kakakmu ibadah. Akhirnya si adik ngikuti hatinya, ya saya tak ke atas, saya mau ikut kakak saya ibadah. Hasilnya si adik naik ke atas, si kakak turun ke bawah. Di tengah-tengah jalan alias di tangga kepleset bareng. Si kakak gelundung, si adik nyosop gitu ya, jatuh bareng-bareng. Hasilnya apa? Malaikat Israel kebetulan tugasnya di tempat yang sama, lokasi yang sama, dua manusia berbeda, kakak adik. Detik itu juga malaikat Israel mencabut nyawa keduanya. Hasilnya si kakak mendapat siksa, si adik masuk dalam kelompok orang yang taat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berarti niat itu medeni atau gak medeni? Medeni. Makanya ojo niat elek wis toh. Meskipun aku jelek, wujudku jelek, niat baik. Mau kemana? Sholat. Niat sholat tenan. Perkara nanti di masjid maling ojo niat. Tergoda ya. Pokoknya saya mau niat ibadah ke masjid, Semoga-moga aku untuk hidayah. Maling wis ojo. Mau ibadah. Tekan masjid kok kegodan setan ya. Ya itu urusan lain. Tapi perjuangannya itu loh ya, pasang niat yang baik. Niat yang baik. Makanya banyak orang-orang tuh yang zahirnya buruk, ujung-ujungnya baik. Karena niatnya nggak pernah jelek. Hatinya selalu punya niat yang baik. Tapi niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang haram menjadi halal. Paham ya? Tapi perbuatan yang halal bisa jadi dosa karena niat yang jelek. Seperti misalnya tadi itu, sholat berjamaah niatnya pamer, nyombongkan diri. Aku loh, sholat jamaah di masjid terus gak kayak kamu. Hatinya seperti itu, sambil lewat di jalan tuh ngasih salam sama assalamualaikum. Dohirnya assalamualaikum, tapi hatinya tontonan kilo ahli masjid, orang kayak awamu. Lihat nih saya ahli pengajian gak seperti kamu, hidup cuman drama Korea saja. Walaupun memang betul perbuatannya dia itu baik, tapi niatan merendahkan orang lain dengan amal soleh, merendahkan orang lain dengan taat, itu namanya sombong. Sombong itu tidak boleh. Nggak bisa kesombongan merubah yang sombong ini jadi halal ya. Gara-gara perbuatannya taat. Taat diisi niat sombong itu dosa kuadrat. Orang sombong pakai duit itu masih nggak seberapa. Sombong pakai sholat ngeri ya. Sombong pakai zikir ngeri ya. Merendahkan orang lain. Nah itulah penyakitnya iblis. Iblis itu sombong kepada Nabi Adam alaihissalam karena apa? Pamer taat. Saya udah ngabdi sama Allah ribuan tahun. Kamu baru lahir kemarin saja kok ya. Saya suruh sujud sama kamu. Sombong dengan taatnya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan bentuk tubuhnya. Maka Allah laknat selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas?